Jadi kita mau ringkaskan seluruh konsep nubuatan dalam buku Daniel dan Wahyu. Khususnya Daniel 7, 8, 9, terus Wahyu 12, 13, sampai 16. Ya. Jadi, kita mulai ya. Kita mulai sekarang. Jadi kita ini umat Tuhan, gereja pemelihara hari Sabat, adalah gereja yang handal nubuatan, suka belajar nubuatan, dan suka menghayati semua peristiwa-peristiwa akhir zaman untuk tujuan akhir kita siap bertemu dengan Tuhan kalau Dia datang. Nah, jadi kita kalau Yesus datang kedua kali, kita tergabung pada mereka yang terpilih, ya, yang terpilih. Nah, jadi status kita sekarang kan baru terpanggil. Kita jadi orang Advent itu baru masuk pada status terpanggil. Tetapi kita mesti berusaha supaya kalau Yesus datang, kita itu terkategori pada kelompok yang terpilih. Jangan hanya sampai pada terpanggil, tapi terpilih pada akhirnya. Nah, nubuatan ini, nubuatan akhir zaman, menjelaskan tentang peristiwa itu nanti. Peristiwa akhir zaman, terus kita tempatkan diri kita pada peristiwa ini, lalu siap-siap kita terpilih atau tidak terpilih. Jadi rugi kalau tidak terpilih, oleh karena kita tidak tahu nubuatan, maka kita tidak mengantisipasi nubuatan itu terjadi. Nah, jadi kita mesti tahu nubuatan, apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, supaya kita bisa antisipasi, menyiapkan diri untuk bertemu dengan Tuhan. Baik, nubuatan artinya karena Tuhan Maha Kuasa, Dia Maha Tahu, Ia tahu apa yang akan terjadi di masa depan, rencana-rencananya, peristiwa-peristiwa sejarah dunia yang belum terjadi, tapi nanti akan jadi sejarah. Maka Tuhan minta Nabi Daniel dan Rasul Yohanes menulisnya. Itulah yang disebut nubuatan atau eskatologi, peristiwa-peristiwa akhir zaman. Nah, mari kita mulai. Kita langsung saja supaya tidak buang waktu. Waktu kita tidak panjang. Di sini ada peta akhir zaman, peta peristiwa-peristiwa akhir zaman. Kelihatan nggak ini? Bisa kelihatan ini? Nah, tentu ada huruf yang terlalu kecil, nggak bisa dibaca. Tetapi paling kurang yang besar-besar bisa dibaca. Kelihatan atau tidak? Bagaimana? Kelihatan. Kelihatan, Pendeta. Oke. Nah, jadi coba lihat ya. Kita sekarang berada pada tahun berapa ini? 2020. Sesuai peta, ini kita berada di sini sekarang. Tahun 2020. Nah, karena ini ringkasan dari nubuatan buku Daniel dan buku Wahyu, maka cuma ringkas-ringkas, ini hanya ringkas-ringkas saja. Nah, jadi peristiwa-peristiwa akhir zaman adalah seperti yang tertera di sini. Ada berapa ya? 5 slide ini. Ini 2020 dan kita maju ke depan ke arah sebelah kanan ya. Ke depan, terus ada slide berikut adalah peristiwa berikut dari slide pertama ini. Terus peristiwa berikut adalah yang sesudah slide ini. Dan seterusnya, nih. Lalu seterusnya lagi masa 1000 tahun. Nah, ini masa 1000 tahun. Terus ada awal dari masa 1000 tahun, ada KK2. Itu singkatan dari kedatangan Kristus kedua kali.
akhir masa 1000 tahun ini ada KK3, kedatangan Kristus yang ketiga kali. Dan peristiwa sesudah masa 1000 tahun ini adalah yang berikut ini. Masa hidup kekal. Kita waktu ini ada di masa hidup kekal. Kita sudah turun ke bumi yang sudah dibaharui oleh Tuhan dan kita hidup kekal. Tidak ada lagi virus corona. Tidak ada lagi wabah yang menakutkan ini. Oke, kita kembali ke awal 2020. Kita lihat rinciannya, walau bukan rinci sekali, tapi paling kurang kita tahu peristiwa-peristiwa yang dinubuatkan dalam buku Daniel dan Wahyu. Mari lihat. Jadi tempatkan diri kita sekarang berada pada tahun 2020 bulan April ya, 2020 ke arah kanan itu artinya tahun bertambah terus sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, dari tahun sekarang 2020 sampai ada tonggak yang sebelah kanan dari slide pertama ini ada UUHM. Itu akronim dari atau singkatan dari Undang-Undang Hari Minggu. Sunday Law. Ya, Sunday Law. Nah, dari tahun 2020 sampai Sunday Law ini, peristiwa-peristiwa yang akan terjadi, ada masa penggoncangan, terus Anda mungkin membaca yang berikutnya, sebelah kanannya, penutupan masa persiapan bagi umat Advent, dan seterusnya. Nah, di tengah dari atas ke bawah, itu yang tengah dari atas ke bawah, ini dia. Ada garis pelangi. Nah, ini pembatas antara umat Allah dan bukan umat Allah. Jadi kalau peristiwa-peristiwa yang terjadi di atas garis pelangi, yaitu semua yang di sini ya, ini. Itu terjadi pada umat Allah. Yang di bawah ini semuanya terjadi pada yang bukan umat Allah. Bukan umat Allah. Sebab pada masa ini sebenarnya manusia cuma terbagi dua, umat Allah dan bukan umat Allah. Oke. Nah, coba kita lihat peristiwa-peristiwa yang akan terjadi sesuai nubuatan pada yang umat Allah yang di atas garis pelangi ini ya. Nih, ada masa penggoncangan. Wah, masa penggoncangan. Apa ya masa penggoncangan itu? Ada istilah lain, masa penampikan, shifting. Maksudnya masa penggoncangan ini karena ini dinubuatkan dalam Ibrani 12 ayat 27, Yehezkiel 38 ayat 19, dan tulisan-tulisan pertama, tapi bahasa Inggrisnya ya, di halaman 50. Masa penggoncangan. Nah, terjadi pada siapa? Pada umat Allah, pada pemelihara Sabat, umat Tuhan, pada kita semua. Ya, masa penggoncangan. Apa artinya? Tuhan bermaksud pada waktu Yesus datang kedua kali, umat Tuhan itu yang benar-benar umat Tuhan. Yang bukan cuma sekedar umat Tuhan, tetapi benar umat Tuhan, walaupun jumlah mereka tinggal minoritas. Nah, jadi di tahun 2020 ini sampai pada saat Sunday Law atau Undang-Undang Hari Minggu, ada masa penggoncangan bagi umat Tuhan, karena Tuhan mau menggoncang atau menampik keluar yang tidak sungguh-sungguh. Tidak sungguh-sungguh. Ya, pemelihara Sabat, tetapi sebenarnya beragama mereka cuma sekedar yang nggak sungguh-sungguh. Jadi pada akhirnya Tuhan menghendaki yang murni, walaupun jumlah mereka sudah tidak banyak. Nanti kita lihat sebentar ya, jumlah mereka tidak banyak. Jadi masa ini, tahun 2020 sampai pada waktu Undang-Undang Hari Minggu, menjadi global, menjadi internasional, atau disahkan di seluruh dunia, akan terjadi penggoncangan bagi
orang Advent, bagi umat Tuhan. Cuma di sosial udah surga paling atas. Hidup Nah, nyatanya jadi langit surga pun nggak Jadi, kelihatan. kalau ada pertanyaan supaya jelas, boleh langsung bertanya. Yang baru dibahas nggak jelas gitu ya. Boleh langsung bertanya supaya jangan kelewatan dan kita kehilangan rantai pengertian. Jadi masa penggoncangan ini terjadi pada umat Tuhan, pada kita semua, pada orang Advent di seluruh dunia yang sekarang sudah sekitar ya mungkin mendekati 20 juta orang Advent. Kita sedang dalam masa penggoncangan sekarang. Makanya ada orang Advent yang sekarang itu nyata, itu kenyataan, itu fakta. Pada akhirnya meninggalkan gereja atau meninggalkan ajaran yang alkitabiah. Ada kan? Ada orang Advent. Nah, itu karena masa penggoncangan. Atau meninggalkan gereja karena duniawi, karena terbawa arus duniawi. Masa penggoncangan. Ya, masa penggoncangan. Nah, mungkin kita ke slide berikut. Ke slide berikut. Nah, kita ke slide berikut dulu. Ini, coba lihat di sini. UUHM atau Undang-Undang Hari Minggu menjadi internasional. Terus ada panah dari atas ke bawah. Nih merah-merah. Nih, panah dari atas ke bawah. Itu artinya dari umat Tuhan, dia berpindah pada peristiwa-peristiwa di bawah garis pelangi, yaitu kepada yang bukan umat Tuhan. Pada saat Undang-Undang Hari Minggu disahkan di seluruh dunia, mayoritas umat Advent tertampik keluar. Mengapa tertampik keluar? Karena dari outside, dari segi luar, ada Undang-Undang Hari Minggu yang bahasa Alkitabnya adalah patung binatang berbicara. Nah, terus karena dibujuk dengan materi. Nah, ini semua ada sumbernya dari tulisan inspirasi Roh Nubuatan. Terus karena bujukan kedudukan. Jadi umat Advent betul-betul digoncang oleh 3 hal ini. Penganiayaan Undang-Undang Hari Minggu, atau bahasa Alkitabnya patung binatang berbicara, bujukan materi. Nah, itu ada kutipan-kutipannya, cuma karena nggak bisa ditaruh di sini lagi ya. Terus yang ketiga adalah tergoncang keluar banyak orang Advent murtad dari gereja karena bujukan kedudukan. Nih, bujukan kedudukan. Dan pada waktu peristiwa UUHM ini, atau Undang-Undang Hari Minggu, umat Advent tergoncang keluar, jadi terarah ke bawah, yang tadinya mereka di atas garis pelangi ya, terarah ke bawah, dalam jumlah besar. Istilah Roh Nubuatan atau inspirasi Roh Nubuatan, large class. Jadi kelompok besar, mayoritas dari umat Advent tertampik keluar di saat ini. Tertampik keluar. Mereka memilih akhirnya meninggalkan kebenaran oleh karena tidak tahan menghadapi penganiayaan patung binatang berbicara atau Sunday Law. Mereka itu terbujuk dengan materi, asal bergabung dengan kelompok pasukan Undang-Undang Hari Minggu untuk melawan hari Sabat Tuhan. Dan mereka itu terbujuk dengan kedudukan. Dunia menawarkan kedudukan, ya mereka itu pada akhirnya murtad dari kebenaran karena dibujuk dengan kedudukan. Nah, jadi kalau begitu hati-hati ya, hati-hati ini. Patung binatang berbicara, penganiayaan Undang-Undang Hari Minggu, kita ada Tuhan. Dia akan melindungi kita kalau kita tetap setia, nggak usah takut untuk dianiaya. Terus bujukan materi ini, bahaya. Jadi mari kita biasakan hidup sesuai jalan Tuhan. Mungkin kita sederhana saja dalam keperluan-keperluan finansial. Sebab pada masa ini terjadi Undang-Undang Hari Minggu, bujukan materi luar biasa. Kita kalau boleh jangan korbankan kebenaran ya, kebenaran yang kita sudah anut hanya karena bujukan materi yang pada akhirnya kita kehilangan jiwa selama-lamanya. Kan Yesus berbicara,
Apa untungnya kita beroleh segenap dunia, tapi kita tidak siap surga, tidak siap masuk surga. Ya. Terus bujukan kedudukan. Bujukan kedudukan. Kalau keyakinan kita umat Tuhan sesuai firman Tuhan, sesuai Alkitab, kalau kita dipercayakan dengan kedudukan di masyarakat atau di gereja, itu pelayanan, bukan bangga-bangga diri atau uh, menganggap diri, wah kita ini hebat, nah, aku ini diangkat jadi pemimpin, diangkat jadi camat, diangkat jadi ketua jemaat. Seperti itulah kira-kira. Jadi, antisipasi ya peristiwa ini. Banyak yang akan tertampik keluar sesuai nubuatan, bukan karena Tuhan tentukan mereka tertampik keluar, tetapi karena mereka memilih untuk tertampik keluar dari gereja Tuhan, disebabkan patung binatang berbicara, atau undang-undang hari Minggu, bujukan materi, bujukan kedudukan. Tuhan mau sebenarnya mereka mesti bertahan, seperti yang digambarkan di sini. Ini ada di atas garis pelangi, ada garis anak panah biru. Nah, itu artinya orang Advent yang masih tetap setia kepada Tuhan. Tidak terpengaruh dengan ini penyebab mayoritas tertampik keluar, yaitu penganiayaan, bujukan materi, bujukan kedudukan. Mereka masih bertahan, jumlah mereka minoritas, tapi mereka lah yang menang. Minoritas. Jadi bahasanya adalah mungkin tidak seperdua, tidak 50% dari jumlah umat Advent di seluruh dunia yang akan teruskan imannya di sini. Nih, dia lewati undang-undang hari Minggu walaupun penganiayaan, dia tidak pusing dengan bujukan materi, dia tidak pusing juga dengan bujukan kedudukan, tapi dia setia kepada Tuhan. Kalaupun mungkin sekarang dia itu ditawarin gaji besar tapi melanggar Sabat, oh enggak, dia tidak mau itu. Jadi dia bertahan sampai akhir. Jumlah mereka tidak banyak lagi. Yang banyak yang sudah tertampik keluar di sini. Tertampik keluar. Disebabkan oleh karena 3 ini. Yaitu patung binatang berbicara, bujukan materi, bujukan. Nah, kalau begitu ini penyebabnya dari luar ya. Penyebabnya dari luar. Dari penganiayaan, dari bujukan materi, dari luar. Mengapa mereka itu tertampik keluar? Karena dari dalam mereka rohaninya tentu dangkal ya. Rohaninya dangkal. Nah, mungkin saya bisa sebutkan penyebab dari dalam mengapa mereka ini tertampik keluar, umat Advent tertampik keluar, bergabung dengan pasukan undang-undang hari Minggu atau kelompok undang-undang hari Minggu. Oleh karena inspirasi menyebutkan antara lain mereka itu pengaku kebenaran, tetapi tidak pelaku kebenaran. Nah, itu dari dalam mereka penyebab sehingga mereka tertampik keluar dan mayoritas mereka itu jumlahnya. Jadi pengaku kebenaran, tetapi tidak pelaku kebenaran. Jadi mereka itu professors atau pengaku of the truth, kebenaran, bahasa roh nubuat ini, tetapi mereka tidak doers of the word. Mereka tidak pelaku kebenaran. Mari kita setia pada Tuhan ya. Mari kita jadi doers of the word. Pelaku firman Tuhan, pelaku kebenaran. Jangan kita cuma mengaku kebenaran, tetapi pada akhirnya kita bukan pelaku, dan pada akhirnya pada saat peristiwa gawat ini, patung binatang berbicara atau undang-undang hari Minggu, kita memilih, itu pilihan kita. Kita memilih untuk bergabung dengan pasukan pemelihara hari Minggu. Nah, jaga-jaga ya di sini, kita mesti awas-awas, antisipasi peristiwa ini. Mumpung kita mari kita pindah, masih di tahun 2020. Dari tahun 2020 sampai di saat undang-undang hari Minggu ini, mungkin saudara-saudara mau bertanya, berapa lama ya? Apakah 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun?
dari 2020 sekarang ini sampai saatnya patung binatang berbicara atau undang-undang hari Minggu menjadi internasional, berapa lama? Nah, kita tidak ada informasi. Tidak ada informasi dari Alkitab, tidak ada informasi dari inspirasi. Kalau saya sebut inspirasi maksudnya roh nubuatan. Nah, jadi karena tidak ada kesempatan untuk kita antisipasi peristiwa gawat di sini ya, di saat undang-undang hari Minggu, kesempatan kita bersiap di sini dari 2020 sampai sebelum sebelum UUHM. Nah, mari bersiap di sini. Jangan lewatkan kesempatan di sini ya. Nah, jadi yang akan terjadi pada umat Tuhan adalah masa penggoncangan. Nah, kita sudah sedang berada pada masa penggoncangan itu sekarang. Dan masa penggoncangan itu akan berlangsung terus sampai UUHM atau Undang-Undang Hari Minggu. Dan ini puncak penggoncangan, puncak dari penggoncangan. Digoncang umat Advent, gereja Advent digoncang dalam jumlah besar. Pada puncak penggoncangan ini orang Advent tertampik keluar. Disebabkan oleh yang 3 tadi. Nah, mari kita lihat peristiwa yang lain. Peristiwa yang lain, di sini ada papan putih yang di dalamnya ada tulisan penutupan masa persiapan bagi umat Advent. Itu dari Daniel 12 ayat 1, Wahyu 22 ayat 11. Tapi ada panah. Panah ada panah yang mengarah ke tonggak, ke batang. Ini kita sebut apa ini? UUHM ini, tonggak UUHM. Penutupan masa persiapan bagi umat Advent di tonggak sampai di tonggak UUHM. Maksudnya itu akan terjadi di situ. Jadi kita singkat aja ya, PPK, penutupan pintu kasihan bagi umat Advent itu akan terjadi pada saat undang-undang hari Minggu. Nah, ini barangkali kita perlu jelaskan lagi ya, apa maksudnya ini? Apa maksudnya bahasa Inggrisnya, bahasa roh nubuat, close of probation. Close of probation, penutupan masa persiapan. Penutupan pintu kasihan, itu di kalangan kita kenal dengan istilah itu ya. Penutupan pintu kasihan. Nah, ini khusus bagi orang Advent, bagi pemelihara Sabat. Itu akan terjadi di UUHM. Dan sumbernya, dari mana kita tahu kebenaran ini dari roh nubuatan. Namun, source-nya atau sumbernya kita tidak bisa catat di sini. Kita nggak mampu catat karena ini cuma peta yang kecil ya. Oke, jadi apa artinya PPK bagi umat Advent atau penutupan pintu kasihan bagi orang Advent, penutupan masa persiapan bagi orang Advent, dan apa dampaknya bagi kita kalau itu terjadi? Nah, mari kita lihat Daniel 12 ayat 1, Wahyu 22 ayat 11. Penutupan masa persiapan ini atau PPK atau close of probation itu maksudnya kalau itu terjadi, kesempatan bertobat untuk kita masing-masing habis. Jadi tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat, tidak ada lagi. Itu artinya PPK atau penutupan pintu kasihan. Jadi kalau begitu, kesempatan untuk bertobat bagi orang Advent, bagi kita semua, pada saat undang-undang hari Minggu terjadi, nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Nah, bagaimana kita tahu ini? Karena ini informasi roh nubuatan menyebutkan. Jadi benar-benar kita ini terdesak untuk bersiap diri, untuk bertumbuh jadi setia kepada Tuhan, semakin mampu mengalahkan dosa pada tahun 2020 ini, dan mungkin masih boleh tahun depan, 2 tahun depan, 3 tahun depan, mungkin masih 5 tahun depan, sebelum Undang-Undang Hari Minggu terjadi. Sebelum Undang-Undang Hari Minggu menginternasional. Nah, jadi inilah kesempatan kita bersiap adalah ini. Dari tahun 2020 sampai Undang-Undang Hari Minggu. Kesempatan kita bersiap. Nah, jadi pelajaran untuk kita apa ya? Mari kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh menyucikan Sabat. Mari kita sungguh-sungguh setia melakukan apa yang Tuhan minta. Apa yang Tuhan tuntut dari kita.
setia mengembalikan perpuluhan, setia menyucikan Sabat, setia berdoa, pokoknya setia. Ya, saya pikir itu nggak perlu dijelaskan, kita tahu bagaimana setia. Dalam 1 Tesalonika 4 ayat 1, inspirasi Tuhan kepada Rasul Paulus bilang begini, kepada jemaat Tesalonika ya, dia bilang begini, aku tahu bahwa kamu telah melakukan nasihat kami para rasul, bagaimana supaya kamu berkenan kepada Allah. Jadi Rasul Paulus puji jemaat Tesalonika bilang, kamu sudah tahu dari kami bagaimana supaya berkenan pada Allah, bagaimana supaya setia pada Allah. Tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Itu bahasa bersungguh-sungguh. Baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Itu maksudnya, kita sekarang sudah sungguh-sungguh jadi orang Advent. Kita sudah sungguh-sungguh setiap Sabat kita datang di gereja, kita mengembalikan apa yang Tuhan punya, dan kita setia pada Tuhan. Tetapi nasihat Tuhan adalah lebih bersungguh-sungguh lagi. Bukan karena tuh yang minggu lalu, atau bulan lalu, atau tahun lalu kita tidak sungguh-sungguh. Sudah sungguh-sungguh. Sudah sungguh-sungguh setia. Tetapi tambah lagi, bertumbuh lagi. Lebih setia. Itu bahasanya 1 Tesalonika 4 ayat 1 begitu. Jadi, biarlah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu sudah tahu bagaimana setia pada Tuhan, tetapi biarlah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Nah, itu prinsip kita kalau gitu ya, penuntun kita. Kalaupun kita sudah setia, dan kita merasa bahwa kita sudah setia, tambah lagi, tambah lagi minggu berikutnya, bulan berikutnya, tambah lagi. Ya, kita tidak tahu kapan kita direnggut maut. Tetapi sementara kita bertumbuh itu, kita semakin setia, terus kita direnggut maut, itu sudah pasti surga. Kehidupan kita sudah pasti surga. Oke, jadi pekabaran dari papan putih ini, penutupan masa persiapan bagi umat Advent, memberikan kita penjelasan dan mari kita antisipasi, sekarang waktunya kita bersiap. Jangan tunggu nanti undang-undang hari Minggu. Jangan tunggu nanti undang-undang hari Minggu. Dari mana sumber informasi kebenaran ini? Mungkin kalau ada waktu kita menjelaskan rinci dengan membaca sumber-sumber itu dari Roh Nubuatan. Tetapi sekarang kita tidak ada waktu. Kita hanya menyampaikan urutan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di masa depan ini. Atau peristiwa-peristiwa eskatologi. Terus, ini ada satu lagi yang dibawa dari masa penggoncangan. Bisa dibaca, ini seruan aman dan damai. Ini nubuatan 1 Tesalonika 5 ya, ayat 2-5. Seruan aman dan damai. Alkitab atau ayat itu bunyinya ketika manusia atau umat manusia berteriak aman, aman, damai, nggak apa-apa, ya segala sesuatu berjalan seperti biasa. Tiba-tiba datang kebinasaan. Itu bahasa dari 1 Tesalonika 5 ayat 2-5. Nah, apa maksudnya nubuatan ini? Maksudnya adalah ini sebenarnya upaya setan untuk menahan atau mengurung sebanyak mungkin manusia, apakah dia orang Advent atau bukan Advent, mengurung sebanyak mungkin manusia di pihaknya, supaya kalau undang-undang hari Minggu terjadi, mereka itu tidak siap. Tidak siap untuk bertemu dengan Tuhan. Seruan aman dan damai ini terjadi di gereja Tuhan. Makanya terjadi pada umat Allah, itu ada di atas garis pelangi ya. Terus seruan aman dan damai juga terjadi pada yang bukan umat Allah. Nih, seruan aman dan damai. Pada yang bukan umat Allah itu terjadi. Maksudnya begini, jadi jalan berpikirnya, filosofinya adalah sebagai berikut. Begini, kalau itu terjadi pada umat Advent, mungkin ada orang Advent yang senior atau pendeta-pendeta Advent yang memberi contoh buruk, tidak setia kepada Tuhan. Dan menjadi batu sandungan pada umat Advent yang mau setia. Umat Advent yang mau setia melihat contoh-contoh buruk,
pada mungkin anggota jemaat Advent yang senior atau pendeta-pendeta, dia akan berpikir begini, oh kalau dia boleh, tentu kita juga boleh. Padahal mungkin dia baru dibaptis, dia sebenarnya mau setia. Nah ini bentuk seruan aman dan damai. Bentuk seruan aman dan damai. Tidak langsung mungkin ada pendeta Advent dia berkhotbah, nggak apa-apa biar kita menduniawi, nggak apa-apa. Nah, mungkin dia tidak akan pernah berkhotbah begitu, itu sebab sangat negatif. Tetapi dengan contoh buruk dari umat Tuhan yang senior, atau pendeta-pendeta, atau pemimpin-pemimpin, ketua-ketua jemaat, dan lain-lain, pegawai-pegawai, contoh buruk itu adalah filosofi seruan aman dan damai. Mempengaruhi orang Advent yang mau setia untuk merasa, dia boleh, kan tentu kita juga boleh begitu. Nah, dapat itu pengertian seruan aman dan damai. Nah, ini terjadi juga di luar, di bukan umat Allah, yang di bawah garis pelangi. Di bawah garis pelangi. Seruan aman itu terjadi di atas garis pelangi, yaitu pada umat Allah, seruan aman dan damai, dan terjadi juga pada yang bukan umat Allah. Yang bukan umat Allah bentuknya sebagai berikut. Ini contohnya. Ada kampanye mungkin di stadion besar, terus ada khotbah rohani dari pendeta terkenal, evangelis dunia yang terkenal, lalu ia menyampaikan, mari bawa orang sakit, orang lumpuh, orang buta, mari kami sembuhkan di kampanye penginjilan ini. Itu membuat orang-orang, walaupun mereka itu yang berkampanye itu tidak pemelihara hari Sabat, orang-orang atau manusia akan merasa, oh kalau begitu mereka juga direstui oleh Tuhan. Lihat orang sakit mereka sembuhkan lewat doa yang sungguh-sungguh. Jadi kalau begitu nggak apa-apa. Walaupun kita sudah tahu kebenaran dari KKR orang Advent, tapi kita juga direstui oleh Tuhan. Ini juga semacam filosofi seruan aman dan damai. Artinya merasa, boleh, nggak apa-apa kalau begitu, walaupun kita tidak terima kebenaran secara nyata sekarang, kita juga disertai oleh Tuhan, direstui oleh Tuhan. Lihat, kita bikin mujizat, doa-doa kita didengar, dan lain-lain. Inilah bentuk seruan aman dan damai yang terjadi di luar sana, di luar gereja Advent. Tujuan setan mencanangkan ini seruan aman dan damai, mau menahan sebanyak mungkin manusia di pihaknya, supaya mereka jangan keluar dari pihaknya, terus mereka menerima kebenaran dan masuk surga. Dia mau tahan dengan filosofi seruan aman dan damai yang terjadi di gereja Advent sendiri dan di yang bukan gereja Advent, di dunia. Terjadi di dunia. Nah, seterusnya di atas garis pelangi mungkin sudah, sudah selesai. Sebenarnya masih ada rinciannya, tetapi ini yang besar-besar aja yang akan terjadi di antara tahun 2020 sampai UUHM, sampai Undang-Undang Hari Minggu. Nah, coba kita lihat di bawah. Kita lihat di bawah kepada yang bukan umat Allah, seruan aman dan damai terjadi pada mereka juga kan. Tapi marak di masa ini dari tahun 2020 sampai Undang-Undang Hari Minggu, penipuan setan melalui 3 kegiatan yang tercatat di sini. Penipuan setan, dan ini semua sumbernya, sumber kebenaran ini, sumber informasi ini dari roh nubuatan, dari inspirasi Tuhan, dan ini benar, ini firman Tuhan. Penipuan setan akan terjadi dari tahun 2020 sampai Undang-Undang Hari Minggu ini melalui spiritisme, melalui mujizat penyembuhan, melalui kebangunan rohani palsu. Nah, ini juga ada kaitan dengan seruan aman dan damai ya. Penipuan setan melalui spiritisme, tapi ini lebih rinci. Penipuan setan melalui spiritisme yang bagaimana ya? Yang paling gawat yang diinformasikan dalam inspirasi adalah setan akan menjadi kelihatan seperti pemberkat atau pemberi berkat di dunia. Maksudnya dia menggerakkan pemimpin-pemimpin agama yang bukan benar, yang tidak benar,
untuk melakukan mujizat, mujizat penyembuhan, malah setan akan memberkati orang-orang yang dia bisa berkati dengan kekayaan. Dia kasih kekayaan, dan ini bisa juga terjadi pada orang Advent. Nah, jadi setan menipu melalui spiritisme, dan spiritisme ini bahaya sekali. Khusus bagi kita umat Advent, bentuk spiritisme ini, setan akan gunakan yang istilah roh nubuat, personifikasi. Personifikasi. Untuk menipu orang Advent khususnya, setan akan meniru rupa Yesus atau personifikasi Yesus sendiri. Dia personifikasi Yesus. Jadi dia datang kelihatan seperti Yesus. Kelihatan aja, tapi dia bukan Yesus. Dia sebenarnya setan yang meniru rupa Yesus, mempersonifikasi Yesus. Dan dia akan melakukan mujizat sampai meyakinkan. Dia akan melakukan mujizat meyakinkan orang-orang Advent, tapi ujung-ujungnya, akhir-akhirnya dari upayanya untuk menipu ini, dia akan mengusulkan, hey, mari tolong hormati hari kebangkitanku. Nah, Yesus yang berucap, padahal dia kok sebenarnya bukan Yesus. Dia itu adalah setan yang meniru rupa Yesus. Nah, ini yang sangat menipu orang Advent. Nah, makanya orang Advent paling ketat berpendapat seperti pelajaran sekolah sahabat sekarang, yaitu sola scriptura. Kembali ke Alkitab. Kalau manusia mengatakan atau satu kuasa lain mengatakan yang bertentangan dengan Alkitab, maka kita orang Advent mau mempercayai yang Alkitab, bukan pendapat dari orang, pendapat yang bertentangan dengan Alkitab. Nah, jadi spiritisme ini bahaya sekali. Dan setan banyak menangkan jiwa dari gereja Advent gara-gara spiritisme ini. Dia mengadakan penyembuhan, dia mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa, yang hebat-hebat, sampai bisa dia menurunkan api dari langit, untuk meyakinkan kita bahwa dia benar. Yang ujung-ujungnya dia mengusulkan supaya pelihara hari Minggu, hormati hari kebangkitan. Jadi tinggalkan hari Sabat. Padahal hari Sabat itu yang Tuhan mau kita sucikan. Makanya kita rela mati untuk mempertahankan hari Sabat. Undang-undang hari Minggu kita nggak mau gubris. Kita tidak mau taati. Mati sekalipun. Kita lebih suka mati syahid daripada melanggar Sabat dan menyucikan hari Minggu. Nah, jadi undang-undang hari Minggu ini peristiwanya kalau itu terjadi gawat benar ya. Nah, mari antisipasi. Mari antisipasi. Mari kita bersiap diri. Mari kita bertekad begini. Oh, kalau begitu aku tetap mengasihi Tuhan. Aku mau menyenangkan hati Tuhan. Kalaupun undang-undang hari Minggu dijadikan berlaku di seluruh dunia oleh penguasa-penguasa dunia, ya enggak. Aku tetap mau menyenangkan hati Tuhan. Aku mau hari Sabat. Ya mungkin kita akan dibunuh. Antisipasi itu ya. Tapi kalau toh kita kehilangan nyawa, dibunuh. Tinggal menunggu sedikit waktu, kita akan sudah siap untuk dibangkitkan. Jadi apa yang harus kita pegang? Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Maksudnya adalah itu pepatah kita ya, Indonesia. Bersakit-sakit dulu. Jadi walaupun mungkin kita dianiaya pada undang-undang hari Minggu, tapi kita bertahan dalam kebenaran, toh tinggal menunggu sedikit waktu, kita sudah akan dibangkitkan dari kubur. Tapi pertanyaan kita adalah yang perlu kita renungkan, mampukah kita bertahan pada kebenaran pada waktu penganiayaan yang luar biasa karena Sunday Law ini terjadi? Mampukah kita memihak Yesus? Mampukah kita mengasihi terus Yesus dan kita rela mati syahid untuk dia? Murid-murid dulu semua mati syahid. Tapi mereka bukan bodoh. Mereka memilih itu adalah kebijaksanaan, itu bijaksana. Mereka itu mati, betul, dibunuh seperti Matius, dibunuh dengan pedang di Ethiopia, Markus, diikat tangan kakinya, terus dia diseret oleh penunggang kuda di jalan-jalan di kota Alexandria sampai mati, itu Markus. Lukas digantung di pohon zaitun sambil berkhotbah dan mati. Yohanes, sebagaimana kita tahu, dia digoreng tetapi tidak mati. Kewalahan para penganiaya, mereka buang dia ke Pulau Patmos. Petrus disalib kepala di bawah. Yakub
kakaknya Yesus, dipancung karena mempertahankan kebenaran, setia pada Tuhan. Di kota Yerusalem dia dipancung. Terus ada Yakub anak Alpius, dia disiksa dan dilempar dari menara Ka'bah. Yang paling hebat penganiayaan, paling sakit adalah Bartolomeus. Menurut cerita tradisi, dan kita percaya ini benar, Bartolomeus sementara membicarakan kebenaran kepada pendengar-pendengarnya, musuh-musuh kebenaran datang aniaya dia, kuliti dia hidup-hidup. Kalau sapi dikuliti, ya sudah dibunuh dulu, sudah dipotong dulu lehernya, terus dikuliti hidup-hidup. Lumayan sapi ya. Tetapi Bartolomeus masih hidup. Mereka sudah kuliti tubuhnya. Sakit atau tidak? Tentu sakit. Tetapi dia bertahan. Dan masih banyak lagi. Seperti Yehuda dipanah sampai mati. Matias akhir hidupnya dilempar dengan batu, kemudian dipancung. Nggak mati, dilempar dengan batu, dia dipancung. Dan lain-lain. Jadi antisipasi ya. Antisipasi. Jadi, masih banyak ini peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Kita tidak ada waktu banyak untuk membahas ini. Pendeta Roy, masih ada waktu ini atau sudah habis waktunya ini? Masih, Pendeta, masih. Kita sampai masih tutup ya? sabat, sampai tutup sabat. Oh, sampai tutup sabat. Masih berapa menit ini? Sebab ini materi eskatologi ini, urutan peristiwa akhir zaman, itu mata kuliah di pendeta-pendeta, mahasiswa kependetaan di Universitas Kelabat 1 semester. Dan kita cuma mau bicara ini 1 jam lebih sedikit ya. Jadi nggak bisa rinci kita ya, nggak bisa rinci apa-apa. Paling kurang kita dapat pengetahuan tentang garis besar, walaupun cuma garis besar tentang peristiwa-peristiwa akhir zaman sesuai nubuatan Daniel dan Wahyu. Ya. Oke. Nah, mari kita lihat. Undang-undang hari Minggu sudah selesai. Untuk mengkonfirmasi saja apa kita mengerti atau tidak. Coba lihat ini. Itu di tonggak Undang-Undang hari Minggu ada panah di atas garis pelangi yang warna biru yang ke kanan, ke sebelah kanan. Itu simbol apa? Umat Advent yang bertahan, mempertahankan kebenaran walaupun melalui penderitaan dan jumlah mereka tinggal sedikit. Mari kita bertekad ada di antara salah satu dari mereka. Terus itu panah merah yang ke bawah. Pada saat Undang-Undang hari Minggu, penganiayaan luar biasa, orang Advent ditampik keluar dan penampikan yang paling puncak dan paling besar jumlah yang tertampik keluar adalah pada saat Undang-Undang hari Minggu. Itulah panah merah ini yang dari atas ke bawah. Mayoritas tertampik keluar karena penganiayaan Undang-Undang hari Minggu, bujukan materi, bujukan kedudukan. Nah, mari kita terus. Kita lihat papan putih. Papan putih. Nah, ini tidak akan banyak pembahasan karena kita sudah bahas sebelumnya ya. Ini papan putih di atas, paling atas ya, yang ada panahnya ke arah kanan. Patung binatang diberi nyawa. Ini nubuatan Wahyu pasal 13 ayat 11 sampai 18 ya. Patung binatang diberi nyawa. Kesucian hari Ahad diundang-undangkan. Patung binatang diberi nyawa. Kesucian hari Ahad diundang-undangkan. Terus papan yang kedua di bawahnya. Saat untuk meninggalkan kota-kota. Nah, ini informasi dari Roh Nubuatan. Saat untuk meninggalkan kota-kota. Siapa yang akan meninggalkan kota-kota? Dan itu permintaan Tuhan. Pemelihara Sabat. Umat Advent. Karena di kota marak sekali penganiayaan Undang-Undang hari Minggu. Jadi pada saat UHM ini terjadi, itu adalah seruan bagi kita untuk tinggalkan kota-kota. Dan kita pergi ke, ada 3 tempat yang
inspirasi informasikan. Kita pergi ke tempat-tempat atau ke desa-desa dan seterusnya akan ke tempat-tempat yang terpencil saat meninggalkan kota-kota. Banyak pertanyaan tentang ini, tapi jawabannya ada dalam Roh Nubuatan. Nantilah mungkin berikut. Tapi pokoknya untuk diketahui, untuk kepentingan hari ini bagi kita semua, pada saat undang-undang hari Minggu, kita perlu meninggalkan kota-kota. Terus kita bertanya, mengapa? Karena nubuatan Wahyu pasal 13 ayat 18 terjadi. Sudah sedang marak terjadi. Apa itu ya? Wahyu 13 ayat 18. Itu angka 666 berkecamuk. Yang tidak ada angka 666, nggak boleh membeli keperluan dan nggak boleh menjual. Berjual beli dilarang, nggak boleh sama sekali. Siapa mereka yang tidak boleh, yang dilarang berjual beli sejak undang-undang hari Minggu ini berlangsung dan seterusnya, yaitu mereka yang pemelihara Sabat. Karena kita tidak mau menerima tanda 666. Karena kalau kita menerima tanda 666, itu artinya kita berjanji kepada kelompok pasukan undang-undang hari Minggu untuk mentaati hari Minggu. Kita tak mau. Kita tetap mau dengan Tuhan, dengan hari Sabat. Kita mau menjalankan Sabat. Jadi ketika angka 666 ini kita tolak, karena itu artinya kita mendukakan hati Tuhan, kalau terima, ya, maka kita mesti pergi di luar kota, inspirasi, menginformasikan, untuk kita bercocok tanam sendiri untuk keperluan makanan, minuman kita. Sebab pada saat itu belum terjadi mujizat seperti Elia di Sungai Kerit. Elia kan dibawain makanan oleh burung gagak ya. Pada waktu itu belum, kita mesti berusaha sendiri. Tinggalkan kota ke desa. Bahasa Roh Nubuat adalah supaya kita bisa bercocok tanam untuk keperluan kita sendiri. Ada banyak pertanyaan tentang ini. Argumen-argumen, tapi semua ada jawabannya di Alkitab. Oke, itu yang papan putih yang kedua. Terus dari undang-undang hari Minggu, kita terus ke kanan ya. Dari undang-undang hari Minggu, terus ke kanan sampai tonggak berikut. Tonggak berikut itu apa ya? PPK. Penutupan pintu kasihan. Bukankah kita sudah bicara PPK sebelumnya? Yaitu pada undang-undang hari Minggu. Mengapa ada PPK yang terjadi sesudah atau jauh sesudah undang-undang hari Minggu? Maksudnya umat Advent PPK-nya terjadi di saat undang-undang hari Minggu. Ya. Tetapi bagi yang bukan Advent, PPK-nya terjadi di tonggak berikut ini, yaitu sesudah undang-undang hari Minggu. Berapa lama dari undang-undang hari Minggu terjadi PPK untuk umum, untuk seluruh dunia, bagi orang yang tidak pemelihara Sabat? Nggak ada informasi dalam Alkitab. Nggak ada informasi dalam Roh Nubuat. Mungkin 2 tahun, mungkin cuma 6 bulan. Kita tidak tahu dari UUHM sampai PPK untuk dunia, penutupan masa persiapan bagi seluruh dunia terjadi, kita tidak tahu. Tapi itu sudah bukan urusan kita. Yang penting kita bersiap diri kan, kita pemelihara Sabat bersiap diri sebelum UUHM. Sebab pada saat UUHM terjadi, itulah PPK bagi pemelihara Sabat. Kalau kita mau bersedia sesudah UUHM disahkan di seluruh dunia, inspirasi mengatakan kita sudah sangat terlambat. Bahasa menghimbau dari Roh Nubuatan bilang begini, betapa banyak sesudah undang-undang hari Minggu yang aku lihat tidak ada perlindungan pada waktu masa kesukaran, oleh karena mereka telah melalaikan persiapan sekarang. Jadi kalau nanti bersiap diri mau rohani sesudah undang-undang hari Minggu, kita sudah terlambat. Dan terlambat itu artinya menyesal kemudian tidak ada gunanya lagi. Jadi sekarang yang memang penting sekali untuk kita bersiap. Sekarang.
Nah, jadi dari undang-undang hari Minggu sampai dengan PPK, kita tidak tahu berapa lama, 2 bulan, 3 bulan, kita tidak tahu, 1 tahun, nah, kita tidak tahu. Tapi itulah yang namanya masa kesukaran awal. Nah, ini masa kesukaran awal. Itu papan hijau di atas. Masa kesukaran awal. Nah, tapi bukankah pada saat undang-undang hari Minggu, kesukarannya sudah gawat? Mengapa ini disebut kesukaran awal? Gawat sudah, sesaat ketika undang-undang hari Minggu terjadi, kita kan dianiaya. Dibujuk dengan kedudukan, dibujuk dengan materi. Itu sudah kesukaran juga. Mengapa itu disebut kesukaran awal? Nah, maksudnya adalah untuk membedakan masa kesukaran yang berikut dari masa kesukaran awal, itu adalah masa kesukaran yang disebut sini besar ya, masa kesukaran besar. Itulah yang disebutkan dalam Daniel 12 ayat 1. Masa kesukaran besar. Masa kesukaran yang memang benar-benar maksimal gawatnya luar biasa. Masa kesukaran besar. Jadi termasuk pada masa kesukaran besar ini, Anda lihat di seperti papan merah di bawahnya adalah masa kesukaran Yakub. Itu bahasa dari buku Yeremia, masa kesukaran Yakub. Yakub mengalami masa kesukaran dulu, diibaratkan seperti itu katanya masa kesukaran kita. Kita tentu tahu cerita Yakub ya. Pada waktu dia diancam untuk akhirnya dia merasa tidak aman, padahal dia sudah mau pulang ke kampung halaman, bertemu dengan kakaknya Esau yang dia tipu 20 tahun sebelumnya. Yakub dia menyendirikan diri ke Sungai Yabok, dan dia bertelut di hadapan Tuhan sampai menderita berdoa karena takut ancaman maut dari kakaknya Esau, karena kurir atau pengintai sudah memberitahu bahwa kami sudah beri upeti kepada kakak tuan yaitu Esau, tapi dia sudah datang dengan 400 orang dengan pedang yang sudah diasah. Yakub jadi ketakutan luar biasa. Nah, itulah makanya di masa kesukaran besar ini ada masa kesukaran Yakub. Betul-betul luar biasa. Kita juga sudah anggap luar biasa itu penganiayaan undang-undang hari Minggu sebelumnya. Tetapi masih lebih dari luar biasanya undang-undang hari Minggu kalau itu terjadi adalah masa kesukaran Yakub. Masa kesukaran Yakub yang akan terjadi di slide berikut yang tadi. Oke, jadi ini masa kesukaran awal. Anda lihat peta ya, peta. Ada beberapa peristiwa detail yang hurufnya kecil di sini ya. Nih, masa pemberitaan Injil terakhir itu terjadi di masa kesukaran awal, kecurahan Roh Suci, seruan nyaring, mujizat dan keajaiban. Itu terjadi bagi orang Advent ya. Banyak yang diizinkan beristirahat, ada pertobatan massal oleh hujan akhir. Di masa ini, masa kesukaran awal ini, negarawan Kristen yang bukan Advent bertobat jadi pemelihara Sabat, dan mereka yang bertahan setia sampai masa kesukaran awal ini, mereka lah yang akan digelar atau disebut kelompok 144.000 dalam buku Wahyu 7 dan Wahyu pasal berapa ya? Wahyu pasal 4. Oke, ya, jadi masa kesukaran awal ini ada peristiwa rinci yang sini kita tidak bisa bahas satu persatu. Tapi mari kita fokus melihat di garis pelangi. Garis pelangi ini ada panah-panah kecil yang warna biru dari bawah ke atas. Nah, apa maksudnya ini di peta eskatologi ini atau peta peristiwa akhir zaman? Ini latar belakangnya. Begini. Di masa kesukaran awal ini, salah satu yang akan terjadi ada tercatat di sana pemberitaan Injil terakhir oleh orang Advent ke dunia. Masa pemberitaan Injil yang terakhir yang diistilahkan dalam tulisan Inspirasi Roh Nubuat seruan nyaring. Pemberitaan Injil yang terakhir. Dan di masa ini, seruan nyaring atau pemberitaan
Injil yang terakhir yang dibawakan oleh orang Advent yang jumlah mereka tinggal sedikit, minoritas yang menang, disertai dengan hujan akhir. Hujan akhir itu apa? Kecurahan Roh Suci hujan akhir. Jadi pemberitaan Injil yang terakhir disertai hujan akhir dalam arti kita boleh sebutkan begini. Kita kan disuruh menginjil ya. Tugas utama gereja Advent itu yang paling tinggi, paling besar, paling penting. Menginjili dunia. Bukan tugas utama bangun-bangun gereja megah. Karena kalau Yesus datang, gereja megah yang kita bangun jadi rata tanah oleh cahaya kedatangannya. Jadi gereja sesuai yang kita mengerti dan itu disampaikan. Apa misi kita yang paling penting, lebih dari yang lain-lain? Membangun gereja itu penting, bukan tidak penting. Membangun institusi-institusi seperti rumah sakit, orang gereja Advent membangun rumah sakit, mendirikan rumah sakit, sekolah-sekolah, panti-panti asuhan, percetakan-percetakan, itu penting, bukan tidak penting. Tetapi itu nomor 2. Yang nomor 1 adalah pemberitaan Injil yang terakhir, atau The Great Commission dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20, pergi. Itu instruksi Yesus. Pergi ke seluruh dunia, jadikan dari bangsa-bangsa muridku. Itu yang paling penting, tugas dari gereja Advent. Jadi gereja Advent itu didirikan karena itu, karena tugas itu. Oke. Jadi ketika gereja Advent di masa kesukaran ini memberitakan Injil terakhir itu, atau yang disebut seruan nyaring, hujan akhir sedang menyertai, banyak orang-orang jujur di gereja yang bukan Advent, bahkan di ateis, bahkan di primitif. Orang-orang jujur. Roh Suci sedang bekerja melalui pemberitaan terakhir. Jadi bus pemberitaan terakhir, drivernya Roh Suci. Bayangkan itu ya. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Jadi kalau setan menghalangi itu penginjilan, itu bus penginjilan dunia yang sedang maju-maju di seluruh dunia, setan menghalangi lebih baik minggir. Jangan dia digilas dengan bus, sebab sopirnya adalah Roh Suci sendiri. Kecurahan Roh Suci sedang berlangsung. Jadi begitu berhasil penginjilan dunia ini, sehingga orang-orang jujur di gereja-gereja lain, di ateis, di animis, bertobat menjadi pemelihara Sabat. Nah, itulah lambang dari garis panah kecil dari yang ada di garis pelangi ini, yang dari bawah ke atas. Jadi panah-panah 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7 panah di sini. Itu adalah gambaran tentang banyak orang-orang jujur dari gereja lain menerima hari Sabat. Bergabung dengan umat yang pemelihara kebenaran, pemelihara hari Sabat. Banyak. Tapi batasannya adalah orang-orang yang jujur saja. Justru pada saat UHM, Undang-Undang Hari Minggu yang tadi yang kita sudah bahas, dalam jumlah besar orang Advent tertampil keluar. Tetapi sesudah itu ada periode di mana penginjilan dunia yang dikendalikan, dipimpin sendiri oleh Roh Suci, karena ada terjadi kecurahan Roh Suci hujan akhir, orang-orang jujur tergerak hati dari luar sana, dari luar Advent, bergabung dengan umat Advent. Ya, itulah panah-panah dari bawah ke atas ini. Nah, oke. Untuk peristiwa-peristiwa bagi umat Advent, umat Tuhan di atas garis pelangi, kita sekian dulu. Mari kita lihat sedikit di bawah garis pelangi. Jadi kepada yang bukan umat Tuhan, di bawah garis pelangi peristiwa-peristiwanya, kita lihat papan putih yang di sebelah kanan. Di masa kesukaran awal kan ini, masa kesukaran awal. Pada saat PPK, itu tonggak yang ada tulisan PPK atau penutupan pintu kasihan, itu khusus terjadi bagi seluruh manusia di dunia. Di luar Advent. Jadi penutupan pintu kasihan bagi mereka atau kesempatan mereka bertobat cuma sampai di situ. Sesudah itu tidak ada lagi. Jadi tidak ada kesempatan bertobat. Itu mulai dari bahasa roh nubuat mengatakan Roh Suci diangkat. Artinya Roh Suci yang tugasnya menyampaikan, meyakinkan kebenaran ke hati seluruh penduduk dunia berhenti.
Jadi tugas Roh Suci meyakinkan kebenaran di hati manusia berhenti. Dan istilah Ron Watt mengatakan begini, kalau itu terjadi, PPK terjadi, dunia diceburkan oleh setan kepada masa kesukaran yang paling dahsyat. Padahal di Undang-Undang Hari Minggu juga sudah dahsyat ya. Tapi di PPK ini, saat penutupan pintu kasihan untuk dunia, jauh melebihi dahsyatnya di saat Undang-Undang Hari Minggu mulai berlaku. Jadi, orang-orang di luar sana, kesempatan bertobat mereka cuma dari saat Undang-Undang Hari Minggu sampai PPK. Sampai sebelum PPK. Sesudah PPK terjadi, sudah, tidak ada kesempatan. Tunggu. Kalau orang Advent kapan mereka bersiap dan tidak ada lagi kesempatan bertobat? Cuma sampai kalau Undang-Undang Hari Minggu terjadi. Orang Advent atau umat Advent, pemelihara Sabat mau bersiap diri sesudah Undang-Undang Hari Minggu terjadi, tidak ada kesempatan lagi. Artinya sudah hilang selama-lamanya. Ya, percuma jadi orang Advent. Sudah berada di jalan sempit, pada akhirnya tidak masuk surga. Karena tidak siapkan diri sebelum Undang-Undang Hari Minggu terjadi. Tapi bagi dunia, masih ada waktu bagi orang-orang di dunia yang bukan Advent untuk bertobat. Yaitu dari saat UUHM sampai PPK. Sesudah PPK, orang di luar sana juga sudah tidak ada kesempatan bertobat. Dan pada saat penutupan pintu kasihan untuk seluruh dunia atau orang yang bukan Advent terjadi, mulailah digenapi nubuatan Wahyu 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apa ini ya? 7 malapetaka terakhir. Nah, ini di slide ini cuma sampai 6 ya. Yang ketujuh slide berikut. Ya, karena itu memang akan terjadi di situ. Yang ketujuh itu bahasanya adalah persiapan perang Harmagedon. Ya. Oke, mari kita lihat dulu yang ini. Jadi ini 7 malapetaka terakhir. Sesaat ketika Yesus sudah berseru, sudah genap. Semua manusia sudah beroleh meterai. Orang Advent sudah termeterai sebelumnya, yaitu pada saat Undang-Undang Hari Minggu. Semua orang yang bukan Advent sudah termeterai pada saat PPK ini terjadi. Semua sudah beroleh meterai. Dan bahasa Ron Watt, setan menceburkan dunia kepada kesukaran yang paling gawat, paling dahsyat, paling tragis. Seperti yang belum pernah terjadi dalam sejarah manusia. Itu bahasanya. Jadi ketika PPK terjadi, kesempatan bertobat bagi orang yang di luar sana sudah habis, maka Tuhan mengizinkan tercurah ke bumi kutub pertama. Kutub pertama sesuai informasi nubuatan Wahyu 16. Apa ya kutub pertama? Bisul. Ini khusus kepada pemelihara hari Minggu terjadi. Bisul. Dan bisul ini mengerikan, perih, luar biasa. Kita boleh menyebutkan bahwa kutub-kutub ini, bisul, laut jadi darah, air jadi darah, dan lain-lain, itu adalah panjar yang Tuhan akan berikan kepada orang-orang yang sengaja menentang Tuhan. Sengaja melawan Tuhan. Itu baru panjar. Barulah panjar ya. Bisul. Dan ada rincian informasi tentang bisul ini. Ellen G. White menginformasikan, bisul ini katanya tidak akan terjadi pada seluruh pemelihara hari Minggu. Karena kalau itu terjadi kepada seluruh pemelihara hari Minggu, ya mati habis orang-orang. Maksudnya tidak ada lagi manusia di muka bumi. Nah, nubuatan lain belum digenapi. Jadi bisul tidak menyeluruh. Not universal. Tidak menyeluruh. Sementara bisul terjadi di muka bumi, kutub kedua dicurahkan. Kutub kedua dicurahkan, laut jadi darah. Apa artinya dalam kerohanian? Laut jadi darah. Dan apa artinya bagi dunia? Laut jadi darah. Nah, sekarang kita boleh mengatakan bahwa laut jadi darah ini, laut ya. Laut jadi urat nadi ekonomi dunia. Jadi bayangkan produksi teknik dari Eropa, dari Jepang,
dibawa ke Indonesia nggak lewat udara. Karena kalau itu pesawat atau kalau itu motor Honda, mobil Honda dan lain-lain, bagaimana mau naik pesawat ya? Jadi lewat laut, lewat kapal laut. Sekarang ketika kutub kedua terjadi, laut jadi darat. Jadi mungkin ada kapal pengangkut yang besar, sementara mengangkut pesanan dari Indonesia, mobil-mobil dan lain-lain. Kandas di laut Cina Selatan sana ya, kandas di laut Cina Selatan. Laut nggak bisa digunakan lagi, nggak bisa digunakan lagi untuk menjadi uranade perhubungan dunia. Nah, pada saat laut jadi darah, dunia heboh. Hebohnya dunia bagaimana ya ketika laut jadi darah? Mereka mau mencari-cari pemimpin-pemimpin dunia pada saat laut jadi darah. Pemimpin-pemimpin dunia mau mencari-cari siapa kambing hitam penyebab laut jadi darah. Siapa kambing hitam penyebab laut jadi darah? Sebab semua perekonomian dunia macet. Maksudnya semua perekonomian sudah macet, laut jadi darah. Nah, pada saat ini, saudara-saudara kita yang sudah murtad, yang sudah tertampik keluar di saat Undang-Undang Hari Minggu yang tadi ya, menjadi penunjuk jalan bagi pemimpin-pemimpin dunia yang buas mencari siapa kambing hitam penyebab laut jadi darah. Mereka menawarkan diri, kami tahu siapa penyebab laut jadi darah. Mengapa kutub ini terjadi? Mengapa Tuhan izinkan ini terjadi? Karena ada segelintir manusia yang tidak mau mengindahkan hari Minggu, kesucian hari Minggu. Ada segelintir manusia. Dan malah orang-orang Advent yang murtad ini, banyak mereka akan memberikan argumentasi begini. Kami tahu di mana mereka berada. Mereka sudah lari. Mereka sudah lari dari kota-kota, pergi ke desa. Dari desa-desa sudah pergi ke goa-goa, ke lembah-lembah curam, ke lereng-lereng gunung yang aman, yang mereka dipimpin oleh malaikat. Kami tahu mereka ada di sana. Kecuali kita memusnahkan mereka, maka laut tetap jadi darah. Nah, ini sama cerita Yunus kan? Ombak di laut. Kecuali kalau Yunus itu dilempar ke laut, baru tofan akan berhenti. Peristiwa yang sama akan terjadi pada umat Allah ketika laut jadi darah. Jadi, sementara laut jadi darah ini, gawat dunia, semua sudah pada bingung. Orang Aten datang menghasut, kami tahu penyebabnya. Musnahkan mereka, maka laut jadi darah ini akan berubah normal. Nah, itulah sebabnya pada waktu laut jadi darah ini, Roh Nubuat menyampaikan informasi. Dunia atas perundingan dan kesepakatan bersama mengeluarkan Death Decree, yang bahasa Indonesianya PPM, Perintah Pembunuhan Massal. Ellen G. White melihat itu dari meja-meja perundingan dunia, keluar selebaran dari para penguasa dunia yang isinya adalah perintah pembunuhan massal. Apa tujuan pembunuhan massal? Siapa yang akan dibunuh? Pemelihara Sabat. Jadi mereka akan dibunuh dan bahasanya adalah tidak ada lagi hak asasi manusia. Bunuh aja pemelihara Sabat. Tujuan adalah supaya kehidupan ekonomi dunia normal kembali. Bunuh orang Advent, tidak ada urusan. Rampas harta mereka. Nah, ini Roh Nubuat menyebutkan begitu. Tidak ada urusan. Tidak ada urusan. Hak asasi tidak ada lagi. Jadi akan terjadi PPM, Perintah Pembunuhan Massal, pada waktu laut jadi darah. Pada waktu bisul atau kutub pertama jadi, PPM belum. Nanti laut jadi darah, baru perintah pembunuhan massal dicanangkan oleh penguasa-penguasa dunia pada waktu itu. Jadi, mulailah pada saat PPM ini apa yang disebut masa kesukaran Yakub. Kesukaran yang terjadi pada umat Allah pada waktu Undang-Undang Hari Minggu itu sudah gawat. Tetapi masa kesukaran Yakub ini sangat jauh melebihi kesukarannya daripada Undang-Undang Hari Minggu, saat Undang-Undang Hari Minggu. Gambaran Roh Nubuat mengatakan begini. Pada saat masa kesukaran Yakub ini, umat-umat Tuhan katanya ada yang di penjara,
ada yang di convent vault, di gua-gua di bawah tanah. Mereka bersembunyi karena dikejar-kejar untuk dimusnahkan, dibunuh, dianiaya. Terus ada yang di pegunungan-pegunungan. Mereka ini berkelompok dan mereka berdoa. Doa mereka seperti ada nada kecewa. Doa mereka bunyinya begini. Itu dikutip dari Wahyu 16 sebenarnya. Terus dielaborasi oleh orang buat. Akhirnya umat-umat Tuhan yang dikejar-kejar untuk dibunuh itu, ada yang di penjara, ada di convent vault, ada yang di lembah-lembah, curam. Doa mereka begini. Sambil mereka bertelut, mereka sudah tidak pusing, lutut mereka terkelupas karena bertelut memohon perlindungan Tuhan. Doa mereka begini, Tuhan, ya pada akhirnya Tuhan tidak bela kami dari musuh-musuh kebenaran yang mau mencabut nyawa kami. Pada akhirnya Tuhan tidak bela kami. Pada waktu mereka berseru begitu, Tuhan langsung Tuhan yang merciful, langsung merasa kasihan, langsung Tuhan menginterupsi penganiayaan. Tuhan membela. Tuhan membela. Dan pada waktu Tuhan membela, itulah yang disebut di tonggak berikut ini, masa kelepasan. Masa kelepasan. What is masa kelepasan? Deliverance. Deliverance period atau saat masa kelepasan. Maksudnya adalah jawaban atas doa-doa umat Tuhan yang sudah tidak pusing, mereka punya lutut terkelupas-kelupas, menderita karena bertelut, berdoa sungguh-sungguh. Tuhan menjawab. Tuhan mengirim apa yang disebut masa kelepasan. Tandanya begini. Jadi masa kelepasan itu wujudnya begini. Itu Roh Nubuat menginformasikan begitu. Pada waktu umat Tuhan berdoa. Lalu karena mereka punya doa sudah seperti sangat mengeluh, ya Tuhan, pada akhirnya Tuhan tidak bela kami. Bagaimana ini? Bagaimana Tuhan tidak bela kami? Nah, Tuhan menyalah, Tuhan menginterupsi, Tuhan melepaskan mereka. Ini yang jadi. Tuhan mengirimkan pelangi ke kelompok-kelompok orang yang ada di penjara, yang ada di gunung-gunung yang curam, di lembah-lembah, yang ada di convent vault, itu lorong-lorong di bawah tanah. Tuhan mengirimkan pelangi mengelilingi mereka. Tuhan kirimkan pelangi mengelilingi mereka. Kalau kita lihat ada pelangi, waktu itu kita di penyingkiran kan, waktu kita melihat pelangi, ketahuilah itulah pembelaan Tuhan. Nggak usah panik. Nggak usah panik. Dan memang kita tidak akan panik lagi. Oleh karena musuh-musuh atau pasukan undang-undang hari Minggu yang mencabut nyawa kita sudah dienyahkan oleh Tuhan. Dan kita dihibur oleh pelangi. Nah, itu di masa kelepasan terjadi. Itu sesudah kutuk ke-6. Sesudah kutuk yang ke-6. Nah, kutuk ini mungkin tidak usah rinci ya. Kutuk pertama bisul, kutuk kedua laut jadi darah, kutuk ketiga air jadi darah, air kelapa juga jadi darah, terus matahari menyengat, itu kutuk keempat. Matahari menyengat, panasnya jadi berlipat ganda. Nah, ini khusus untuk hari Minggu, pemelihara hari Minggu. Nah, terus ada kutuk kelima kegelapan, tapi ini jadi di takhta binatang atau Vatikan. Vatikan. Dan kutuk yang ke-6 adalah persiapan perang Harmagedon. Itu baru persiapan. Perang Harmagedon itu sendiri nanti terjadi sesudah masa kelepasan. Itu kutuk ke-7. Oke, kita kembali ke slide tadi. Nah, jadi sesudah 6 kutuk ini baru terjadi apa yang disebut masa kelepasan. Nah, kalau kita lihat di bawah garis pelangi, ini kutuk-kutukan terjadi pada yang bukan umat Tuhan, makanya itu ada di bawah garis pelangi. Terus di bawahnya lagi, ada rincian peristiwa yang inspirasi gambarkan atau informasikan. Di dunia, kepada pemelihara hari Minggu, ibadah-ibadah masih tetap jalan seperti biasa. Terus, manusia yang tertipu ini masih merasa aman, walaupun mereka sebenarnya sedang mendapat kutuk bisul, laut jadi darah, tidak ada lagi air jernih untuk diminum, dan lain-lain. Terus, setan
pada masa kesukaran besar ini dari PPK sampai masa kelepasan, setan menguasai sepenuhnya bumi ini. Setan menguasai sepenuhnya bumi ini. Wah, jadi dia memang bikin macam-macam. Dia kan berkuasa. Kekuasaannya tidak ditarik dari dia sejak dia jatuh dari surga. Terus yang berikut, Roh Suci istilahnya ditarik. Itu maksudnya fungsi Roh Suci tidak berlaku lagi di permukaan bumi. Jadi orang jahat itu betul-betul tambah jahatnya luar biasa. Karena Roh Suci yang meyakinkan hati manusia tentang kebenaran nggak berfungsi lagi. Sementara orang-orang benar, orang-orang Advent yang berhasil setia, semakin suci. Nah, nubuatan mana yang digenapi ini? Wahyu 22 ayat 11. Wahyu 22 ayat 11. Orang jahat bertambah jahat, orang benar bertambah benar. Itu terjadi di masa ini. Di masa 7 kutuk yang sedang dicurahkan ini. Terus ada segala unsur-unsur pertarungan. Unsur-unsur kemarahan terlepas. Ya, itu bisa dimengerti. Karena setan sudah mengontrol bumi ini sepenuhnya. Terus di masa ini, rasul-rasul dan Yesus dipersonifikasi. Rasul-rasul, Yesus ditiru rupa. Apa setan boleh bikin begitu? Ya, dulu dia tiru rupa Samuel. Si Nabi Samuel yang selama meninggal, dia tiru rupa sampai Raja Saul tertipu. Dia pikir Raja Saul itu di kegelapan dari perempuan Endor itu, dia pikir dia berbicara kepada Nabi Samuel. Padahal setan yang meniru rupa atau mempersonifikasi Nabi Samuel. Ini dia mau ulang. Itu yang strategi setan yang akan dia bikin atau lakukan luar biasa pada masa kesukaran besar ini. Yaitu mempersonifikasi. Ini juga menjawab pertanyaan begini. Bagaimana bisa ya? Bagaimana bisa umat saudara-saudara kita Muslim menerima hari Minggu? Informasinya, jawabannya adalah setan akan mempersonifikasi nabi mereka Muhammad. Jadi kalau nabi mereka Muhammad datang dari masjid ke masjid lalu memerintahkan kepada umat Islam, aku diperintahkan oleh Allah itu istilahnya mari kita pindah dari hari Jumat ke hari Minggu untuk disucikan. Umat Islam seluruh dunia pasti iya. Mereka bangga-banggakan kan Muhammad. Umat Buddha, umat Hindu, setan mempersonifikasi Buddha. Setan mempersonifikasi pemimpin Hindu. Pencetus agama Hindu. Orang ateis, setan mempersonifikasi pemimpin ateis yang ulung. Padahal dia ada di kubur, selama mati dia itu. Tapi dipersonifikasi seperti dibangkitkan oleh setan, padahal tidak bangkit betul-betul. Dia itu cuma pemimpin ateis yang kelihatan seperti pemimpin ateis. Voltaire mungkin dari Perancis atau siapa ya yang dari Amerika. Padahal bukan mereka. Oke, kita ini mungkin sudah habis waktu ya. Oke, kita ringkaskan aja dulu. Jadi demikianlah yang akan terjadi di masa kesukaran besar. Jadi masa kelepasan terjadi. Nah, coba kita lihat slide berikut ya. Dari masa kelepasan sampai kedatangan Kristus yang kedua kali, sama berapa lama kita tidak tahu. Tapi mungkin kita bisa menduga aja ya. Dari masa kelepasan sampai kedatangan Kristus waktunya sudah pendek. Mungkin cuma 2 minggu atau mungkin cuma 2 hari. Dan di antara masa kelepasan dan kedatangan Kristus yang kedua kali, ada peristiwa rinci yang disebut di sini, semuanya diambil dari buku The Great Controversy, atau kemenangan akhir ya. Jadi dari masa kelepasan sampai kedatangan Yesus yang kedua kali, ini peristiwanya, terjadi katanya kegelapan menutupi bumi. Betul-betul sangat surprise umat manusia. Matahari muncul tiba-tiba di kegelapan itu, terus kedengaran suara dari angkasa, suara besar, itu Allah sendiri. Sudah terlaksana. Terus ada bintang cemerlang muncul, bintang cemerlang. Ini disaksikan oleh umat-umat Tuhan yang yang masih hidup sampai saat itu, dan juga oleh orang-orang yang
masih luput dari 7 kutub, yaitu mereka yang pemelihara hari Minggu. Bintang cemerlang muncul, dasatita muncul di awan. 10 hukum muncul di awan. Muncul di awan dan mereka yang pemelihara hari Minggu, mereka melihat 10 hukum itu, hukum keempat bercahaya, berkelip-kelip. Baru mereka menjadi sadar, rupanya hukum keempat itu penting. Padahal kita sudah mencanangkan hari Minggu yang suci. Dasatita muncul di awan. Dan ini kita mengerti hurufiah. Betul-betul jadi drama seperti itu. Jadi pertunjukan seperti itu. Terus ada suara berikut. Allah mengumumkan hari dan jam dan menit bahkan kedatangan Yesus yang kedua kali. Didengar oleh kita. Allah mengumumkan hari dan jam kedatangan Kristus yang kedua kali. Dan kita memang sudah tahu bahwa memang tidak lama lagi itu jadi. Tapi sekarang timing yang tepatnya itu diumumkan. Terus di antara masa kelepasan dan kedatangan Yesus yang kedua kali, ini yang banyak kita belum tahu ya. Terjadi apa yang disebut dalam Wahyu 1 ayat 7. Kebangkitan istimewa. Dan ini disebut di buku The Great Controversy halaman 637. Kebangkitan istimewa. Kebangkitan umum kan belum jadi. Itu nanti kalau Yesus datang. Itu masih beberapa saat kemudian kan. Tapi ada kebangkitan istimewa terjadi sebelum Yesus membangkitkan di kebangkitan umum orang-orang benar, orang-orang pemelihara Sabat. Kebangkitan istimewa ini menurut informasi GC 637, yang bangkit istimewa adalah para pemelihara Sabat sejak tanggal 22 Oktober 1844. Yang berikut, yang juga bangkit istimewa, yang sangat memusuhi pekabaran 3 malaikat. Jadi kalau ada orang Advent bikin KKR sekarang sangat dimusuhi oleh tetangga di mana KKR itu dibuat. Kalau dia meninggal, dia akan bangkit di kebangkitan istimewa. Dan yang berikut, yang bangkit istimewa adalah yang sangat memusuhi Yesus dan turut serta dalam penyalipan Yesus 2000 tahun lalu. Mereka bangkit Pilatus, Herodes, imam-imam, Kayafas, semua Yudas. Mereka bangkit waktu itu. Tapi dua yang terakhir di sini ada 3 kan, pemelihara Sabat sejak 22 Oktober, yang memusuhi pekabaran 3 malaikat, yang sangat memusuhi Yesus dan turut serta dalam penyalipannya. Yang 2 terakhir ini, mereka itu bangkit bukan untuk masuk surga, untuk selamat. Mereka itu cuma dibangkitkan untuk mereka boleh menyaksikan dengan mata kepala sendiri peristiwa-peristiwa berikutnya. Sesudah itu, cahaya kedatangan Yesus memusnahkan mereka. Jadi, mengapa yang memusuhi pekabaran 3 malaikat akan bangkit? Mereka bangkit cuma untuk memberitahu mereka kegagalan mereka, bahwa mereka itu salah dalam keputusan-keputusan yang mereka ambil selama mereka masih hidup. Begitu juga Pilatus bangkit bukan karena dia masuk surga, tetapi karena hanya untuk menunjukkan ke dia, ini sebenarnya Anda 2000 tahun lalu ada kuasa untuk melepaskan dia waktu Yahudi menuntut disalibkan. Tapi Anda tidak gunakan kesempatan itu. Itu sesudah itu Pilatus musnah oleh kedatangan Yesus yang kedua kali. Oke, jadi apa yang namanya? Kebangkitan istimewa. Jadi orang Advent dari informasi ini ada dasarnya dari Roh Nubuat. Kita tidak bangkit pada waktu Yesus datang kedua kali. Kita bangkit di kebangkitan istimewa. Sebab ini yang kebangkitan istimewa sesuai GC 637, para pemelihara Sabat sejak 22 Oktober sampai waktu itu ya, sampai pada peristiwa ini terjadi, mereka bangkit di kebangkitan istimewa. Jadi siapa yang bangkit waktu Yesus datang? Yang bangkit waktu Yesus datang adalah orang-orang yang setia pada Tuhan sejak zaman Habel sampai tahun 1844. Iya, mereka sudah mati sejak itu. Sampai tahun 1844. Jadi zaman Habel sampai tahun 1844, orang setia yang mati waktu itu bangkit di masa ini. Maksudnya bangkit pada waktu Yesus datang kedua kali.
Ya. Jadi mari kita perjelas ya, sebab ini ini bukan doktrin baru, ini sebenarnya keyakinan kita. Roh Nubuat yang mengatakan begitu. Jadi orang Advent sejak 22 Oktober sampai sekarang ini dan sampai seterusnya akan bangkit di kebangkitan istimewa. Orang setia, orang saleh yang mati sejak Habel sampai tahun 1844, mereka bangkit waktu Yesus datang kedua kali. Dapat poinnya? Nah, bedakan. Oke. Atau membingungkan ya. Oke, kapan Habel dibangkitkan? Habel yang adiknya Kain ini. Dia nanti dibangkitkan pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Kapan orang Advent dibangkitkan? Sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Pada saat apa? Pada saat kebangkitan istimewa. Tapi jarak untuk kebangkitan istimewa dengan kebangkitan umum orang Advent pada kedatangan Yesus yang kedua kali itu bukan bertahun-tahun. Tentu saja tidak lama, cuma berapa lama kita tidak tahu, tidak ada informasi tentang itu. Oke, kita mau teruskan sebenarnya, tapi barangkali sudah waktunya untuk kita tutup sahabat. Nanti kita sambung lagi lah, ya. Nanti kita sambung. Halo, masih mendengarkan? Yes, sir. Yes, sir. Oke, barangkali sewaktunya setelah tutup sahabat ini. Nah, Yes, kita sir. mesti jaga kesucian hari Sabat dari masuk sampai kita keluar. Maksudnya dari masuk matahari sampai keluar sampai masuk matahari besoknya. Jadi atau kalau mau sambung ya boleh sambung, tapi kita tutup Sabat dulu ya. Kita tutup Sabat dulu. Oke. Pendeta Roy, barangkali sampai di sini dulu ya. Bagaimana? Yes, sir. Iya. Oke, ya begitu aja. Baik, terima kasih untuk Pendeta Jaitu Malun. Waktu yang berikut kita akan memasuki renungan tutup Sabat yang akan dibawakan oleh Saudari Nadia Sakur. Baik, selamat sore dan selamat Sabat bagi kita semua. Baik, renungan tutup Sabat kita pada hari ini saya beri judul Orang Muda Siap Dipimpin. Nah, untuk renungan ini saya ambil 2 ayat dari Alkitab. Kita buka Alkitab kita sama-sama. Ayat pertama dalam 1 Yohanes 2 ayat 6. 1 Yohanes 2 ayat 6 berbunyi, Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kemudian untuk ayat yang kedua terdapat dalam Yohanes 14 ayat 26. Kita buka Alkitab kita sama-sama. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Baik, dari seperti yang kita telah baca sama-sama dari 1 Yohanes 2 ayat 16, di sini dapat dipelajari bagaimana mungkin kita mau hidup seperti Yesus, tapi kita sendiri tidak tahu seperti apa Yesus hidup. Dan untuk yang ayat dalam Yohanes 14 ayat 26 ini, kita harus mau hidup untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Karena kalau tidak, kita akan hidup dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan kita sendiri. Sangat bagus untuk kita hidup menyerahkan segala hidup kita ini kepada Tuhan dan membiarkan Roh Kudus itu memimpin kehidupan kita. Karena itu berarti kita menundukkan diri kita pada kehendak Tuhan. Tapi ada satu pertanyaan yang muncul dalam pelajaran ini, yaitu bagaimana kita tahu bahwa hidup kita ini dipimpin oleh Roh Kudus, yaitu dengan
kita memulai hari kita dengan berdoa dan kita menerapkan semua firman Tuhan ini dalam hidup kita sehari-hari. Nah, saudara-saudara sekalian, kita akan memasuki minggu bekerja kita dan kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi pada saat minggu-minggu kita bekerja ini berjalan. Tetapi dengan ayat yang telah kita pelajari ini, dari 2 ayat yang telah kita pelajari ini, kita tahu bahwa Bapa kita yang di surga ini, Dia mengirim Roh Kudus untuk mengajar kita serta mengingatkan kita bahwa agar kita ini menyerahkan semua kehidupan kita ini ke dalam Tuhan dan mau hidup kita ini dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, jadi dari sini juga kita belajar bahwa kita tidak perlu rasa khawatir atau ada rasa cemas dalam kehidupan kita atau apapun yang akan kita hadapi ke depannya. Dan kita mesti percaya bahwa Tuhan menyerahkan Roh Kudus untuk memimpin kita supaya kita tetap berada dalam jalan Tuhan. Biarlah renungan tutup sabat kita ini bisa menjadi pedoman bagi kita untuk menjalankan kehidupan kita di minggu-minggu bekerja kita yang akan datang. Saudara-saudara, saya undang untuk berdoa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, Bapa terima kasih Engkau telah memimpin segala rangkaian kegiatan ibadah kami pada Sabat ini, dan kami juga tadi sudah mendengarkan firman-Mu dan juga seminar-seminar yang telah dibawakan tadi. Semoga apapun yang kami pelajari ini bisa tertanam dalam hati kami dan bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapak, pimpin kami sepanjang sisa 1 hari ini dan berkati juga dalam minggu-minggu bekerja kami. Bapak, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat minggu bekerja. Baik, selamat minggu bekerja saudara-saudara sekalian. Tuhan memberkati. Selamat bekerja. Selamat minggu bekerja semua. Selamat minggu bekerja. Selamat minggu bekerja. Selamat minggu bekerja untuk Pak Ketua Tambun dan Ketua Sakul. Ya. Bekerja. Selamat minggu bekerja, Saudara Denny. Selamat minggu bekerja